Kang Sule dan juga Kang Diki Chandra ya. Kang Diki Chandra ini seksi paling riuh alias paling sibuk ketika pesta pernikahan. Coba ketawanya kan tadi? Itu namanya ketawa karir, Kang. Ketawa karir. Tapi buat Kang Diki Chandra kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada postingan dari Kang Diki dan juga Kang Diki sempat memberikan caption yang membuat kita bertanya-tanya. Apa tuh? Selamat ya, Iki dan Lini bahagia selalu menyertai kalian. Amin. Selamat Adinda. Baru lihat saya ini. Segeralah menyusul. Saya baru lihat. Segeralah. Adinda, ayo menyusul. Jadi kemarin gini kasusnya, saya sempat nanya langsung. Ini mau siapa dulu, mau Putri dulu atau Sule dulu yang jalan? Wah ribut kan, akhirnya udah, nggak usah ribut. Saya aja duluan yang mikir. Itu tuh semacam kalau orang sekarang tuh bilangnya kayak spill kode gitu. Ya. Tapi Gimana Kang cantik Sule? kok, cantik Kang Sule. Calonnya ini cantik, cantik, Kang calonnya Sule. Ya karena kan nggak berkumis. Kang Sule tidak boleh begitu. Jangan lupa Mama Isdahlia suka nonton kita ya. Mama Isdahlia juga berkumis loh. Maksudnya Caca Handika, maksudnya. Kang gimana? Didoakan segera menyusul. Ya diaminkan saja, biar aman. Bukan biar aman kan kita pengen tahu. Kita pengen tahu supaya kita bisa siapin biar kostum, aman. baju gitu nanti kalau aja. datang. Nanti aja kita bahas, undang lagi saya. Enggak. Tapi kalau sekarang pesta lagi nggak biar kita bisa datang Iya. lagi. Enggak, belum tahu. Tapi ya Pastilah enggak lah, ya. maksudnya enggak. Kalau untuk anak-anak ya seperti Iki itu oke lah. Gitu. Putri paling Kalau- begitu. Ya kalau saya malah orang tua ya biasa aja. Nggak Biasa perlu. tuh gimana? Biasa gimana? Dangdut mah ayam baru kita nyararanyi. Iya. Kayaknya bakalan pesta rakyat gede-gedean di Belum GBK tahu. nih kayaknya. Iya. Belum tahu, tapi udah ada apa namanya tawaran sih sebetulnya. Apa? Dari Pak Kang Deddy Mulyadi. Apa? Ya mau dirayain lah gitu. Ya tuh harus. Ayo dong. Tapi siapa orangnya nggak mau ngerepotin orang. Kan itu mah ini orang berpartisipasi. Tapi kan dia Nanti pasti Nasar nyanyi, ngeluarin- Dewi nyanyi. Ngeluarin duit banyak kan kasihan dia. Dia juga punya keluarga. Udahlah, biarin saja. Kang Deddy Mulyadi maksudnya nawarin apa? Ya nanti mau disiapin lah kalau mau ini. Kalau Mau nikah? Ya kalau Kang Sule pesta. Sama Santika. Nggak tahu sama. Soalnya Apaan? kalau kita lihat Santika ini selalu hadir di momen-momen di Cantik saat loh, cantik. yang Momen-momen dinantikan sama spesial. keluarga Kang Sule. Momen spesial. Alhamdulillah. Tuh Masya Allah deh. Cantik sekali ini. Berarti itu dikasih bahan juga nggak sih sama Kang Sule atau keluarga Kang Sule? Soalnya senada seirama Senada, gitu loh. iya. Gelis bisa. Nah, cari warnanya aja yang pas. Sama emang dikasih, Tapi saya ini juga mah- dikasih baju yang kayak sama, cuma saya nggak pakai. Tapi ini kan seperti baju seragam keluarga ya. Enggak. Bagian dari keluarga. Enggak, beda. gitu. Ini nyewa, kalau ini nyewa. Nyewa. Kalau iya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kang Enggak, Sule. emang bener. Gue mau orangnya jujur. Nggak percaya jujur. Nggak percaya. Mau Mana dibohong, dia nggak? nyewa bagus banget gaunnya. Mahal nyewanya. Wow. Gak ada jauh. Bu. Tapi aku setuju karena cantik banget Masya Allah. Ya, Tapi pas kan di melihat badan cantik gitu itu ya. jangan dari luarnya saja. Ya pasti dalamnya soalnya kelihatan lembut Ya, bener nggak? kita lihat aja nantilah. Oh, jadi kalau sekarang nggak ngeliat cantik dari luar doang ya Kang? Udah iyalah. Harus dalamnya juga. Inner beauty dan Bionah itu harus. Tapi Kang Sule, kalau kita lihat sih sepertinya sudah mulai ada keseriusan ya. Karena Iya. kalau enggak tidak mungkin mendampingi atau juga foto bersama. Betul. Tapi ada jawaban Santika juga ketika ditanya hubungannya dengan Kang Sule. Mungkin Kang Sule belum lihat, kita Iya. bahas lihat yang satu ini ya. Itu siapanya Kang Sule? Aku Kang cuci piring Kak, alhamdulillah dapat kerja sampingan. Aduh, yang cuci piring di rumah tuh penting banget loh. Ya kan? Cuci piring tuh ibu rumah tangga loh. Benar. Atau jangan-jangan Udah mulai urus-urus ya. Enggak lah. Nata-nata Enggak, gitu. kalau istri itu nggak nyuci piring. Kan. Mau telepon ya? Sama siapa, Oh Kang? ada telepon. Oh, Ada telepon, Santika telepon. Angkat dong. Apa transfer? Good morning gitu Kang, apa katanya? Oh ini apa? GoFood. Kirain beneran Santika. Tapi kita tunggu kabarnya Kang Sule bersama Santika. Siapa Amin. tahu Amin. kalau memang Cantik jodoh nggak loh. kemana ya kan. Doakan aja yang Ya, Bisa terbaik duduk lah. di kursi Pasti doa yang pelaminan. baik-baik buat Doa Kang yang Sule. baik-baik. Pokoknya undang lagi biar Undang lagi, kita nyanyi dangdut, lagi. nggak dangdut nyanyi apa? Benar. Kan? Benar. Kemarin aja kita nyanyi. Kemarin aja kita nyanyi. Kemarin kita nyanyi ya kan? Saya telepon Santika bentar ya. Saya telepon Santika. Iya, Kang Santika. Apa kata Santika?
Halo? Halo. Kenapa jadi teleponan? Teleponan. Iya bener. Kang Sule, kita tunggu Kang Sule duduk di kursi pelaminan, tapi sementara itu kita akan mengajak Kang Sule untuk duduk di kursi kegegeran. Silakan Kang Sule. Di kursi kegegeran. Pertanyaan pertama, tadinya harusnya Dewi Persik yang baca, tapi dia nggak mau baca pertanyaan nomor 1 ini. Kang Sule, apa kesalahan Kang Sule di masa lalu yang tidak mau Rizky Febian juga melaluinya? Gagal lah. Gagal apa? Ya gagal berumah tangga. Gagal berumah tangga. Iya. Dan tidak mau kejadian itu di Rizky Febian. Iya. Amin, Orang insya tua Allah pasti jangan. menginginkan Betul. yang terbaik buat Terbaik anaknya ya. Betul. Yang kedua, Alasan Kang Sule tidak ingin buru-buru menikah dengan Santika. Alasan saya kenapa tidak mau buru-buru, karena saya tidak mau gagal yang ketiga kalinya. Tidak mau apa, Kang? Tidak mau gagal yang ketiga kalinya. Kang, kasihan teman aku sampai balik badan loh, Kang. Kan kejujuran. Iya, bener. Yang Siapa ditanya, yang kepingin gagal ya Kang? Iya. Cobain dulu, jangan cuma pacaran, putus pacaran. Sabar, sabar. Emang suka mancing. nggak ada manusia yang mau bercerai. Oh iya Iya dong. benar. Karena situasi dan kondisinya Kondisi seperti mau itu nggak mau mungkin cerai ya Takdir Kang. juga mungkin. Ya, Betul. takdir. Pertanyaan berikutnya. yang ketiga. Tanggapan Kang Sule soal komentar nyinyir netizen untuk Lini dan Iki. Santai aja. Santai aja. Santai saja. Santai saja, tidak apa-apa. Karena mereka mempunyai hak untuk itu. Karena mereka juga punya kuota, ya kan? Iya dong. Iya, iya. Nah, kalau urusan masalah miring atau tidak kan itu pertanggungjawaban mereka. Betul. Betul, betul. Bukan pertanggungjawaban Mereka kami. suka lurus apa miring apa gimana gitu ya Kang? Mereka punya hak terserah berkomentar, Iki sama Lini termasuk kita pun punya hak untuk Iya. tidak memberikan respon. Respon. Karena tidak memberikan respon adalah juga sebuah respon. Berikutnya, sebutkan inisial orang yang sengaja tidak diundang Kang Sule ke pernikahannya Rizky Febian dan Mahalini. Yang sengaja. Nggak ada. Inisial. Nggak ada. Kebanyakan yang lupa. Aduh, tahu mukanya ini tapi aduh namanya siapa gitu. Baru, kan kalau yang lama mah nggak mungkin. Contoh. Contoh. Siapa Kang yang lupakan? Nggak ada, semua diundang. Termasuk mamanya Ajam juga diundang. Hah? Oh ya. Iya. Mamanya Azam. Iya. Natalie Hoser maksudnya. Iya. Diundang. Hadir nggak? Iki langsung yang ini. Aku nggak tahu karena pas pertengahan kaki aku kan kegajahan ya, jadi aku langsung ke tempat VIP. Tapi sempat melihat atau tidak melihat Sempat Natalie Hoser salaman? di resepsi? Nggak ngeliat. Nggak lihat. Oh nggak lihat ya. Oke. Karena banyak juga tamunya. Iya. Kalau pertanyaannya siapa yang sengaja tidak diundang, nggak ada kayaknya. Karena Semua ini diundang? semua ini apa namanya? Ini kan dari Bali ya, maksudnya. Iya. Undangannya itu dari wanita perempuan. Ya, dari mempelai perempuan itu. Jadi saya kan pihak laki-laki. Nggak ada yang bener dan mau bener nggak jawab nah. Yang lupa diundang atau yang nggak mau diundang gitu. Nggak Oh, ada nggak ada. katanya. Ya udahlah nggak Ya. ada, Say. Oke. Pertanyaan berikutnya. Silakan ungkapkan isi hati untuk Mahalini dan juga Rizky Febian. Untuk Mahalini dan Iki ya jalanin aja lah. Iya dong. Maksudnya Bener. Namanya Jangan orang aja, tua Bang, laki-laki ya bener. begitu. iya jalanin aja. Yang penting lurus aja, jangan Iya. mendengar kiri Kiri kanan, kanan. pakai kacamata kuda, Iya. ya kan? Udah, jalan aja udah. Bahagiakan istri. Tapi kalau untuk Iki, kamu harus bisa membimbing dan mendidik. Ya. Tapi Lini juga harus mau dibimbing. Gitu. Harus satu sama lain. Setuju. Kang Itu Sule poinnya di tadi. kursi kegegeran. Terima kasih banyak Kang Sule. Sama-sama. Mau kemana Kang? Di situ anak aja. Masih di sini. Ya.
Tapi buat Sobat Ambiar pasti itu satu kalimat yang dibutuhkan oleh siapapun. Pada akhirnya suami membimbing dan istri pun harus mau untuk dibimbing. Ya. Saling asih, saling asuh satu sama Ya, lain ya. mantap. Dan buat Sobat Ambiar kali ini juga kita mau kasih lihat masih ada Kang Diki Chandra di sini. Kemarin juga sempat ada pernyataan dari Kang Diki Chandra yang menjadi viral di media sosial. Nanti kita minta tanggapan. Wow, apa itu? Saya lebih, kemarin juga saya sempat diundang sama satu instansi besar. Bahwa saya dibilang pengecut, dibilang gitu kan. Karena saya mundur pengecut, ya saya akui. Saya nggak marah ketika dibilang pengecut karena memang saya nggak mau mengotori anak istri saya dengan uang haram. Saya nggak mau mengotori anak istri saya dengan uang haram. Kang, Apa itu? itu Kang Diki. Iya. Kang Diki ya. Ngomong apa dia kan? Itu semacam curhat ya Kang Diki ya. Saya Apa tidak mau memberikan rezeki atau makan anak istri saya dengan uang yang tidak halal. Iya, Sule bantu balik lagi, Sule yang bantu saya. Jadi ketika saya mengundurkan diri itu, saya nggak bisa nyokolin anak saya harus jualan dodol beras di pinggir jalan karena memang saya nggak mau korupsi. Saya nggak mau mengotori anak istri saya dengan uang haram. Jadi ketika dibilang, wah Diki Chandra bodoh, katanya nggak bisa, apa namanya, Salah lutut. nggak punya duit, ya saya nggak marah gitu. Dibilang bodoh, katanya Kang Diki mah masa katanya jadi pejabat tapi kok miskin, tukang jualan di pinggir jalan. Karena saya memang bodoh, saya nggak tahu cara korupsi yang halal. Sementara yang lain kan tahu. Emang ada korupsi? Ada korupsi yang halal. Jadi masalahnya itu kenapa Ada sih, Kang, Apa yang belum karena- ketahuan. Iya. Yang Kang, belum ketahuan, iya Jadi bener. masalahnya kenapa sih Kang? Apa karena ada tawaran untuk bla bla bla? Oh enggak. Oh banyak, enggak sebenarnya gini. Dulu kan saya berangkat dari non partai. Ya, akhirnya Partai. menjadi wakil Bupati Garut. Jadi Bupati Garut di tengah jalan Pak Bupati masuk partai. Itu hak dia lah ya. Nah itu melanggar undang-undang kalau saya masuk partai juga. Iya. Tapi kalau saya diem aja pun akan jadi gaji buta menurut undang-undang. Jadi saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya berarti nanti eksekutif yang dipimpin oleh Bupati dengan legislatif yang partai juga antar partai. Nah saya tugasnya nggak ada, makanya itu salah satu alasan kenapa saya mundur selain dapur mawasid mukodamu ala jabi masolih, menghindarkan keburukan lebih baik dibandingkan mengharapkan kebaikan yang belum pasti. Kang, tapi menjadi wakil bupati atau pemimpin daerah itu kan amanah dari masyarakat yang sudah memilih Ya, termasuk Kang Diki secara betul, langsung. betul. Apakah Kang Diki ada perasaan mengkhianati amanah rakyat Oh yang sudah iya, memilih Kang Diki? di satu sisi saya tetap meminta maaf ke masyarakat, tetap merasa bersalah, tidak merasa benar. Di sisi lain saya bukan pemimpin karena pemimpin itu kita akan melakukan apa, dia bisa melakukan apa. Kalau saya wakil backup, jadi kalau pemimpin ada apa-apa baru saya nggak bisa membuat keputusan. Contoh kecil, saya lihat beberapa masyarakat miskin, saya bikin program pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren. Saya butuhkan, saya latih masyarakat, pesantrennya Baitumo, nanti pasarnya saya janjikan, saya minta duit ke Pak Bupati. Ternyata pada hari hanya Pak Bupati punya hak untuk mengeluarkan malah ke LSM. Akhirnya saya yang salah. Saya udah ngomong ke pesantren. Nah itu salah satu contoh bahwa yang namanya wakil bukan pemimpin. Tidak bisa kita ngambil kebijakan. Walaupun kita punya, dulu saya pernah punya ide bikin Januari berubah jadi dolpak. Februari jadi dolyot. Ininya jadi berubah apa dolpak, dodol opak, dodol burayot, dodol ladu. Supaya muncul KPK, kelompok perempuan kreatif yang bikin UKM. Tapi kan nggak bisa, karena saya kan cuma wakil. Akhirnya mundur ya Kang? Nah, akhirnya di situ akhirnya ya teman-teman bisa lihat hari ini Pak Presiden juga sama dengan Wapres. Wapres nggak salah. Ketika Wapres diam aja, makanya orang bilang panas sih Wapres. Karena emang tugasnya nggak banyak. Tapi ambisinya Kang Diki sepertinya masih ada ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Oke. Apakah betul atau tidak? Daftar jadi bakal calon wali kota Tasik, Diki Chandra kembalikan formulir di hari terakhir. Kenapa Jadi- Kang? Ya, nah ini saya tuh diminta sama 8 kabupaten kota termasuk Garut, termasuk KBB. Kalau searching di Google Diki Chandra Pak Mulyadi banyak. Barat. Di Bandung Barat, Ya. coba cek. Terus di Garut juga sama. Sementara saya lahirnya di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya apakah saya mungkin? Kecil kemungkinannya karena secara finansial saya bilang bahwa saya nggak punya duit, saya nggak punya partai. Tapi minimal kita memberikan sebuah pembelajaran politik. Kecil sih kemungkinannya, tapi saya harus menyampaikan message, pesan. Please, para calon wali kota, dimanapun Anda berada, jangan cuma pengen doang. Pelajari pola sistem dari apa yang terjadi di wilayah. Jadi saya tetap ke Bapeda, saya ke dinas untuk mempelajari data dan informasi. wilayah tersebut. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh para calon.
selalu membuat RPJMD itu berdasarkan visi misi supaya visi misinya itu berbasis menang, biar menang. Padahal visi misi itu harus berbasis RPJMD dan juga RPJP. Jadi walaupun kecil kemungkinannya, minimal kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, kepada para calon agar mudah-mudahan sudah mulai berpikir tentang bahwa jangan cuma pengen jadi pemimpin, pengen doang, tapi juga harus memahami wilayah. Jadi mereka itu kan cuma belusukan ngasih makanan tapi mereka tidak mengenal wilayah. Ya. Tapi tidak semua ya. Kan saya sampai bilang, saya bilang ke teman-teman Garut, mohon maaf nih teman-teman Garut, saya bilang ada yang minta sampai balihonya di mana-mana, saya bilang kalau saya jadi kepala daerah, terus saya pinjam duit ke Sule, pinjam duit, tak udah selesai, udah jadi, otomatis saya harus korupsi APBD untuk balikin. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Itu harus dirubah ya. Tapi Kang, saya mau nanya, berarti Kang Diki sampai dengan sekarang tidak kapok untuk terjun ke dunia politik? Nggak boleh kapok sih, tidak boleh ada kata kapok, walaupun di Raudhoh saya memang berdoa, ya Allah, tanpa saya ucapkan saya lebih betah jadi rakyat biasa, tapi bila Allah kehendaki ya saya tidak bisa menolak. Ya, dan kebetulan memang hadis sahih di riwayat Bukhari bahwa barang siapa yang mengejar-ngejar jabatan pasti akan bertemu dengan penyesalan di akhirat. Ini juga bagian daripada yang saya sampaikan, misi-misi ini yang saya sampaikan. Karena banyak sekali orang yang sampai tergila-gila pengen jadi pejabat, sampai mati-matian jual itu jual ini yang menyedihkan gitu. Terus apa tujuannya? Makanya saya ketemu dengan para calon tuh supaya meluruskan nawaitunya ya, baik. Ke depan. Kang Diki, apapun yang terjadi, kalau memang ini adalah jalannya Kang Diki untuk menjadi kepala daerah, pasti bisa diwujudkan kalau memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kita juga yakin bahwa support sistem orang-orang tercinta yang selalu mendukung Kang Diki sampai dengan sekarang, terpilih atau tidak akan selalu memberikan kasih sayangnya. Termasuk ini ada ungkapan cinta kasih dari seseorang untuk seorang Diki Chandra. Hari ini hari kau tahu bertambah 1 tahun 50. Hai Pa, doanya semoga semua waktu Papa, semua hal yang telah Papa lakuin untuk kita semuanya, semoga semuanya berkah dan sehat selalu. Halo Papa, selamat ulang tahun yang ke-50. Akhirnya sudah kepala 5. Semoga kedepannya bisa selalu semangat, selalu sabar ngadepin anak-anaknya, selalu bahagia dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diki, papa saya yang sangat saya cintai, saya banggakan. Barakallah fi umrik. Semoga yang disemogakan terlaksanakan ya Allah. Sayangilah ayah hamba sebagaimana ayah hamba menyayangi hamba ketika hamba lagi bayi. Halo papa, papa mertua aku. Terima kasih udah menjadi mertua yang baik banget. Alhamdulillah aku bersyukur gitu kan punya mertua yang baik, penyayang juga, dan tentunya banyak banget kasih pelajaran-pelajaran kehidupan sih buat aku dan juga Ajiki. Kasih papa. Halo papa, dari anak papa yang paling kecil, Zikra, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat papa Diki Chandra yang sangat aku sayangi. Terima kasih papa atas segala-galanya. Selamat ulang tahun Papa Diki. Sehat selama-lamanya. Wah, barakallah. Barakallah Kang Diki. Kang Diki, selamat ulang tahun. Ulang tahun ya Kang. Semoga panjang umur, semakin sehat, semakin bahagia, semakin berkah. Ya. Kang, ngelihat tadi ucapan ulang tahun dari anak-anak dan juga menantu. Saya lihat Akang berkaca-kaca. Mereka nggak mengucapin selamat ulang tahun dari kemarin. Ternyata ini. Jadi mereka kayak cuek mungkin karena ini ya. Mereka bikin ini, saya nggak tahu. Karena saya merasa bersalah begini karena saya memang suka negur anak-anak supaya jangan terlalu berlebihan ketika ulang tahun. Karena ulang tahun bukan hal yang harus diacarakan secara berlebihan. Takutnya ketika kita lagi nggak punya duit susah lagi gitu kan. Jadi udah biasa aja lah ngadepin ulang tahun, jangan terlalu berlebihan. Tiba-tiba pas saya ulang tahun mereka kesan cuek, santai aja gitu kan. Saya pikir oh ya udah mungkin kata-kata saya yang menyebabkan itu. Termakan sendiri. Ternyata hari ini mereka bikin video seperti ini. Makasih anak-anak, terima kasih, maafin papa. Kang Diki, mau bilang apa sama keempat orang anak dan menantu tercinta? Menantu ada 2, cuman mungkin nggak hadir karena lagi di Sulawesi. Terima kasih, maafin papa. Papa tidak ada maksud buruk melarang kalian untuk merayakan ulang tahun. Lebih kepada kontrol diri, kalau berlebihan takutnya kita nggak mampu untuk melakukan itu, jadinya sedih. Jadi biasa aja, dibikin biasa aja. Dan papa tetap bertahan seperti itu karena
masih banyak orang-orang yang ulang tahun yang bisa dirayain. Jadi ya cukup bersyukur, nikmat aja pada Allah. Mudah-mudahan usia Bapak bertambah itu karena Allah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi pahala dengan yang lainnya. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Iya, saya tuh ngefans banget sama Kang Diki tuh dari dulu. Saya paling seneng tuh dagunya itu ya memang ya. Kenapa Kak? Ya seneng aja. Ada lesung dagu, orang kan lesung pipi, ini Iya, lesung oh dagu. iya. Ya. Kemarin saya mau pindahin ke sini, cuman nggak boleh. Semangat ya Kang, Kang, sukses selalu Kang. Sehat selalu ya. Kita doakan yang terbaik untuk seorang Diki Chandra. Kebahagiaan termasuk juga untuk Kang Sule. Dan berbicara soal kebahagiaan, kita akan hadirkan pasangan yang sedang berbahagia karena baru saja dikaruniai anak pertama ya. Ketika mereka pacaran, menikah sampai akhirnya alhamdulillah dikaruniai anak pertama selalu hadir di sini. Kembali hadir di pagi-pagi biar kita hadirkan Triswaka dan